Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri bernama Tria Asti dengan NIM 20323004 dan dengan saudari saya Tiara Aprilani Pertiwi dengan NIM 20323021. Kemudian Nada Nafilah dengan NIM 20323030 dan terakhir saudari saya bernama Rara Safira Hidayat dengan NIM 20323050. Di sini kami yang beranggotakan 4 orang dari kelompok 3 akan melaksanakan tugas UAS manajemen kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Afifah SPD MPD. Kemudian materi yang akan kami jelaskan pada PPT kali ini yaitu berjudul model kurikulum, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Pembahasan yang pertama adalah dinamika perkembangan kurikulum. Dinamika perkembangan kurikulum adalah perubahan terus-menerus dalam sistem pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, teknologi, penelitian pendidikan, kebijakan pemerintah, dan kebutuhan lokal. Dan tujuannya adalah agar kurikulum tetap relevan dan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta menjawab tantangan zaman. Baik, kemudian akan dijelaskan penjelasan materi berikutnya oleh saudari saya Tiara Aprilani Pertiwi. Dipersilahkan kepada saudara Tiara. Baiklah, saya Tiara Aprilani dengan NIM 20323021 akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh saudari Tria Asti. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kurikulum. Kurikulum berkaitan erat dengan mutu pendidikan. Walau kurikulum bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan. Glarton 1987 menjelaskan bahwa kurikulum adalah perencanaan yang disiapkan sebagai pedoman belajar dalam sekolah yang pada umumnya dimunculkan dalam dokumen dan diterapkan dalam kelas. Supriyanto 2012 dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional Hidayat 2013 menuliskan, pengertian kurikulum dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas Pasal 1 Ayat 9 ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Halaman 22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum mencangkup mata pelajaran yang diajarkan, metode pengajaran, dan evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum. Kurikulum di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia seperti yang dituliskan oleh Hidayat pada tahun 2013 diantaranya berikut adalah penjelasan singkat mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia pasca kemerdekaan yang berfokus pada pengajaran patriotisme dan nasionalisme. Kurikulum ini memiliki struktur yang masih sederhana dan belum sistematis. Yang kedua yaitu Kurikulum 1975 yang mengutamakan pendekatan tujuan instruksional. Kurikulum ini memiliki tujuan instruksional khusus pada setiap mata pelajarannya. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran terstruktur menggunakan satuan pelajaran yang rinci. Yang ketiga yaitu Kurikulum 1984 dikenal sebagai kurikulum cara belajar siswa aktif. Kurikulum ini menekankan pada partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Guru berperan sebagai fasilitator bukan hanya pemberi informasi. Yang keempat yaitu Kurikulum 1994 yang mana kurikulum ini merupakan perpaduan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 yang mengintroduksi konsep wawasan wiyata mandala. Kurikulum ini menekankan pada keseimbangan antara pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Fokus pada pencapaian kompetensi tertentu oleh siswa. Kurikulum ini juga menekankan pengembangan kompetensi dasar dan kemampuan berpikir kritis.
yang menggunakan pendekatan tematik untuk mata pelajaran. Yang keenam yaitu kurikulum tingkat satuan pendidik 2006, memberikan otonomi pada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sendiri. Kurikulum disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Kurikulum ini menekankan pada pencapaian kompetensi dan pembelajaran kontekstual. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2013, menekankan pada pembelajaran berbasis aktivitas. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah kurikulum merdeka, menekankan pada kebebasan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini memiliki fleksibilitas dalam pengaturan waktu dan cara mengajar, yang mana kurikulum ini mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Berikut ada yang saya jelaskan tadi adalah perkembangan kurikulum di Indonesia. Selanjutnya yaitu urgensi kurikulum. Pengertian kurikulum menurut pandangan lama adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Adapun implikasi kurikulum adalah yang pertama, kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran. Mata pelajaran pada hakikatnya adalah pengalaman masa lampau. Selanjutnya yaitu membentuk peserta didik menjadi manusia intelektualitas. Yang ketiga yaitu pengajaran berarti penyampaian kebudayaan kepada generasi muda. Yang keempat yaitu tujuannya adalah untuk memperoleh ijazah. Yang kelima yaitu keharusan bagi setiap peserta didik untuk mempelajari mata pelajaran yang sama. Yang keenam atau yang terakhir adalah sistem penyampaian adalah sistem penuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya selanjutnya. Terima kasih kepada saudari Tiara Aprilani. Saya Nada Nafila dengan NIM 203230030. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu mengenai komponen kurikulum. Adapun komponen kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan. Yang kedua materi. Yang ketiga organisasi atau metode. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Selanjutnya yaitu peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan warisan sosial kepada generasi muda. Yang kedua, peranan kritis atau evaluatif. Lembaga pendidikan tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, tetapi juga menilai dan memilih unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan unsur berpikir kritis. Dan yang terakhir yaitu peranan kreatif. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif dalam arti menciptakan dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa mendatang. Fungsi kurikulum. Ada 6 fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian, yaitu membantu individu agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara menyeluruh. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perseorangan dalam masyarakat. Yang keempat, fungsi persiapan, yaitu kurikulum berfungsi mempersiapkan peserta didik agar melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih jauh dan mempersiapkan kemampuan untuk belajar lebih lanjut. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Pemilihan berarti pemberian kesempatan kepada seseorang untuk memilih apa yang diinginkannya dan menarik minatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik, yaitu membantu dan mengarahkan para peserta didik agar mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah suatu alat yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan. Salah satu rumusan mengajukan konsep bahwa kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah, baik yang dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan
maupun di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Model pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum diantaranya adalah yang pertama itu Ralph Tyler dalam bukunya yang berjudul Basic Principles, Curriculum and Instruction 1949. Tyler mengatakan bahwa curriculum development need to be strict, logically, and systematic. Ia berupaya menjelaskan tentang pentingnya pendapat secara rasional, menganalisis, menginterpretasi kurikulum, dan program pengajaran dari suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari saya yaitu Rara Safira Hidayat. Hai, saya Rara Safira Hidayat dengan NIM 2322351. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang dijelaskan oleh saudari Nada tadi tentang model pengembangan kurikulum. Selanjutnya oleh Hilda Tabah. Pada beberapa buku karya Hilda Tabah yang paling terkenal dan besar pengaruhnya adalah Curriculum Development Theory and Practice tahun 1962. Di buku ini Hilda Tabah mengungkapkan pendekatannya untuk proses pengembangan kurikulum. Dalam pekerjaan itu, Tabah memodifikasi model dasar Tyler agar lebih representatif terhadap pengembangan kurikulum di berbagai sekolah. Di buku Hilda Tabah yang Curriculum Development Theory Practice ini menjelaskan Hilda Tabah dalam mengungkapkan pendekatannya untuk proses pengembangan kurikulum. Jadi di dalam buku itu pengembangan kurikulum oleh Hilda Tabah itu sangat mendalam dan Tyler dan representatif terhadap pengembangan kurikulum ini oleh berbagai sekolah-sekolah. Selanjutnya ialah D.K. Wheeler. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkahnya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, di mana secara umum suatu langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya setelah diselesaikan. Maksudnya ialah dalam pendekatan yang digunakan Wheeler untuk pengembangan kurikulum ini dilakukan secara bertahap dan dilakukan hingga selesai, lalu hingga Wheeler dalam melakukan pengembangan kurikulumnya tidak dapat melakukan langkah-langkah selanjutnya sebelum langkah-langkah sebelumnya diselesaikan terlebih dahulu. Terakhir ialah kesimpulan. Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan atau sekolah bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut, siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 3. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.